Selamat siang ya semua. Kita akan memulai mata kuliah mata kuliah mekanika kekuatan material. Hari ini kita akan uh, bahas pendahuluan ya, karena kita akan mereview sedikit tentang statika struktur, karena gaya-gaya yang kita dapatkan untuk menganalisis kekuatan material ini kita akan dapatkan dari statika struktur ya, dari pelajaran statika struktur, bagaimana itu gaya-gaya yang terjadi pada suatu benda. Oke, yang pertama-tama saya menekankan perlunya suatu pemahaman atau pengertian ya tentang sistem satuan. Ya, jadi sistem satuan itu ada sistem satuan dasar yang namanya satuan dasar. Ini dalam SI ya, kita satuan internasional SI ya. Itu ada beberapa ya, 7 ya kalau nggak salah, ini ada 7. Oke, pertamanya adalah massa, itu satuan dasarnya adalah kilogram. Kemudian panjang, satuan dasarnya adalah meter. Kemudian waktu, satuan dasarnya adalah second atau simbolnya S. Kemudian banyaknya zat, satuannya adalah mol. Kemudian arus listrik, satuannya adalah ampere, satuan internasionalnya. Kemudian temperatur atau termodinamik ya, suatu zat misalnya ya, itu adalah Kelvin satuannya. Kemudian intensitas cahaya, satuannya adalah kandela atau sambalnya CD. Dari satuan-satuan ini akan diturunkan satuan yang lain ya. Misalnya dari massa mau ke gaya, maka dia menjadi newton, karena dia digabungkan dengan waktu dan panjang ya. Jadi dia newton itu adalah misalnya kilogram meter per second kuadrat. Nah, itu adalah newton. Oke, dari newton ini gaya ini kalau digabungkan dengan panjang luas yang merupakan panjang kuadrat ya, panjang kuadrat, maka tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Maka tekanan atau Pascal satuannya internasional itu adalah newton per meter kuadrat atau meter persegi. Ini namanya satuan turunan ya. Itu adalah contohnya. Yang lain-lain bisa kalian pelajari dari sini, dari diagram ini, bagaimana untuk akhirnya mendapatkan satuan turunan namanya ya. Oke, jadi ini sangat sangat penting. Jadi kalau mama kalian ditanyakan gaya, ya satuannya adalah newton. Kalau massa, satuannya kilogram. Kalau berapa panjangnya, berapa jaraknya, itu adalah meter. Kemudian berapa durasi waktu, maka second, dan seterusnya ya. Jadi jangan sampai terbalik-balik ya. Misalnya ditanyain gaya, jawabannya meter, satuannya meter. Ya itu udah. Ya selama ini pengalaman saya ya, itu satuan kadang-kadang suka ya sering kejadian salah gitu ya satuannya. Oke, kemudian kita review statik. Kita tahu ada hukum Newton, itu ada 3, yaitu hukum pertama itu statik atau sigma gaya ya, yang bekerja pada suatu titik atau pada suatu benda tegar, itu adalah sigma F sama dengan 0. Jadi penjumlahan gayanya adalah sama dengan 0, baik dalam arah horizontal, vertikal, kalau untuk 2 dimensi ya. Kalau membantu 3 dimensi berarti 3 arah ya. Kemudian momen juga kan, penjumlahan momen sama dengan 0 untuk benda yang statik atau diam. Kemudian kalau dinamik, maka dia masuk ke hukum 2 Newton. Jadi kalau dia suatu benda bergerak lurus beraturan, maka sigma gaya itu adalah sama dengan massa dikalikan dengan percepatan dari benda tersebut. Kemudian ada hukum Newton 3, yaitu aksi reaksi. Jadi kalau kita memberikan aksi pada suatu benda, kita kasih aksi gaya F, maka benda tersebut akan melawan ya, memberikan reaksi sebesar minus F. Jadi melawan yang kita berikan. Oke, itu adalah hukum Newton. Oke, kemudian jenis-jenis tumpuan seperti yang di statik ya. Itu misalnya ada kabel atau tali rantai seperti yang kita tahu. Maka kita bisa modelkan sebagai suatu tegangan tali dengan arahnya adalah tarik ya. Jadi menarik ya, bukan menekan tapi menarik. Kemudian kalau permukaan halus berarti dia ada gaya normal ya, yang tegak lurus dengan permukaan yang bersentuhan.
Oke, kemudian ada tumpuan roll, macam-macam pemodelannya biasanya seperti ini. Ada beberapa macam pemodelan, maka itu akan gayanya adalah tegak lurus ya, tegak lurus dengan permukaan yang berkontak. Oke, kemudian tumpuan engsel ya, kalau tumpuan engsel seperti ini maka dia pemodelan gayanya dia bisa diputar ya, dianggap dia tidak gesekannya nol ya, tidak ada gesekan pada saat dia berputar, maka dia bisa bebas berputar. Maka pemodelan dari tumpuan engsel tersebut adalah ada dua buah gaya kalau mama dalam bidang ya, itu dalam arah horizontal dan vertikal. Horizontalnya bisa kita namakan Rx dan vertikalnya Ry, karena dia ada suatu gaya resultan yang arahnya theta dari bidang horizontal. Oke, kalau tumpuan tetap seperti ini, kita tambahkan satu lagi selain gaya vertikal dan gaya horizontal, kita tambahkan bahwa dia bisa menahan momen. Contohnya adalah suatu tumpuan tetap adalah adalah sambungan las. Oke, kemudian gravitasi, tarikan gravitasi apabila ada suatu massa dan massa yang signifikan ditempatkan di suatu ruang, maka dia ada suatu gaya terdistribusi yang namanya tarikan gravitasi. Maka kita modelkan sebagai suatu berat ya, berat weight yang terpusat yang besarnya adalah m dikalikan dengan g adalah percepatan gravitasi yang biasanya kita pakai 9,81 dalam hal ini di sini ya. Dan titik tangkapnya itu adalah di sentroid atau pusat massa dari benda tersebut. Oke, kemudian ada gaya pegas, maka dia gaya pegas adalah sejajar dengan arah perpindahan ya, perpanjangan dan sebagainya. Besarnya adalah F sama dengan K dikalikan X, dengan K adalah konstanta pegas, X adalah posisi perpindahan dari pegas tersebut, perpanjangan atau pemendekan dari pegas tersebut. Kalau ini adalah linear, berarti dia kita tambah perpanjangannya, maka gaya yang diperoleh juga makin naik. Tapi kalau mama dia non linear, maka dia ada terjadi pengerasan atau pelembutan dari pegas. Oke, berikutnya ada batang dua gaya atau truss, yaitu batang yang hanya mengalami dua macam gaya. Kalau nggak tarik dia tekan ya. Misalnya kalau mama ini yang paling kiri adalah dia mengalami tarik, kalau yang ini adalah mengalami tekan. Kalau mama kita lihat gaya dalamnya seperti ini ya. Oke, tarik dan tekan. Oke, kemudian ada beam atau balok, gaya yang terjadi lebih dari dua macam ya. Ya, misalnya ini ada tiga gaya, yaitu di A, di B, dan dari di titik P ini ya ada gaya. Jadi ada tiga buah gaya, maka dia dinamakan beam atau bahasa Indonesia balok. Ya, misalnya ilustrasi ya, misalnya yang di sebelah kiri ini batang dua gaya atau beam. Oke ya, kita lihat maka ini adalah batang dua gaya ya, karena dia gayanya cuma terjadi di dua tempat, dua ya, di A dan di B ya. Kalau nggak tarik dia tekan. Kemudian di gambar sebelahnya yang mana batang dua gaya kira-kira ya? Kalau kita lihat maka batang dua gaya itu adalah yang BD ya, karena kita lihat ya disambung di ujung-ujungnya saja, sehingga gaya yang akan terjadi itu adalah cuma dua macam, kalau nggak tarik dia tekan. Kalau yang lain adalah batang adalah balok atau frame ya, karena lebih dari dua buah gaya yang terjadi. Oke, kita review lagi. Diagram benda bebas adalah apa ya? Di statika ya, diagram benda bebas adalah kita menggambarkan gaya-gaya pada benda yang kita akan analisis, yang kita isolasi dulu ya. Oke, contohnya adalah buatlah DBB, diagram benda bebas dari struktur balok di bawah ini. Jadi ada suatu balok dan dijepit di suatu tumpuan di A, kemudian baloknya bermassa M, kemudian ada gaya dari atas vertikal ya, F1 dan F2 dan F3 yang agak miring gayanya. Maka DBB-nya seperti apa? Kita akan gambarkan. Maka DBB-nya seperti ini. Untuk F1, F2 dan F3 kita gambarkan langsung. Gaya yang lainnya adalah apa? Kita lihat di A adalah AX,
ya, karena itu adalah tumpuan jepit ya, tumpuan tetap atau bisa yang tumpuan lasan gitu. Jadi berarti ada horizontal, vertikal, dan ada momen. Kemudian karena ada massa M, maka dia ada gaya berat ya, W. Itu besarnya M dikalikan G, letaknya di sentroid. Nah, kalau mama dia seragam, maka dia di tengah-tengah dari balok tersebut. Itu adalah DBB. Contoh ya, contoh DBB dari suatu struktur balok. Oke, contoh lain adalah kita punya struktur keras seperti ini. Bagaimana kita buat BBB-nya? Maka kita lihat ada gaya P tetap di A kita gambarkan karena dia tumpuannya adalah engsel, maka dia ada dua gaya AX dan AY ya. Ya, arahnya terserah mau kiri kanan, nanti pada saat perhitungan nanti kita akan tahu bahwa oke, arahnya ke kiri atau ke kanan untuk yang horizontal atau atas bawah untuk yang vertikal. Oke, satu lagi di B itu ada tumpuan roll, maka dia ada suatu gaya vertikal, baik mungkin ke atas mungkin ke bawah. Oke ya, biasanya untuk truss itu masanya itu diabaikan. Oke, sehingga tidak digambarkan biasanya pada struktur truss. Oke, kemudian kita punya struktur frame seperti ini dengan massa dari batang-batangnya diabaikan. Kita cuma punya massa satu di B di sini ya, di katrol ya. Maka bagaimana kita membuat BBB-nya? Oke, gaya luar P tetap kita gambarkan. Kemudian di A itu ada tumpuan roll sehingga kita gambarkan sebagai suatu gaya vertikal ya, tegak lurus dengan permukaan yang berkontak. Kemudian di B karena dia tumpuan engsel atau hinge ya, engsel, maka dia kita ada BX dan BY ya. Itu untuk bidang. Kemudian ada satu lagi ya, massa di M itu adalah berat, W misalnya M dikalikan G percepatan gravitasi, M adalah massa. Oke, kesetimbangan ya, dalam statika kita belajar tentang kesetimbangan. Langsung contohnya saja di sini. Tentukan gaya tarik T pada kabel ini, pada kabel ini ya, kabel ini gaya tariknya pada kabel yang nyantol di B ini, yang bersambung di B, serta besar gaya reaksi di engsel A. Di sini ada engsel ya, ada aksal, ada pin. Untuk struktur kren di samping ini, misalnya ada kren yang membawa beban sebesar 10 kilonewton ya, beban gaya 10 kilonewton, ada benda beratnya 10 kilonewton, jaraknya sudah ada. Maka tentukan gaya tarik T di kabel. Oke, pertama kita seperti biasa gambarkan diagram benda bebas. Di A itu ada karena engsel, dia ada gaya AX AY, kemudian beratnya balok tersebut 4,66 kilonewton. Kemudian ada berat yang harus ditumpu oleh kren tersebut di hook ini, di hook ini 10 kilonewton. Kemudian tali itu kita modelkan sebagai suatu gaya tarik ya, kita sebutkan gaya tariknya T. Oke, maka kita bisa terapkan persamaan keseimbangan momen terhadap titik A. Apa aja yang menimbulkan momen terhadap titik A? T kita proyeksikan ke sumbu X, maka kita dapatkan T cos 25 derajat dikalikan dengan 0,25 ya, panjangnya ini 0,25 ya, dari titik B ke titik engsel A 0,25 meter nih ya. Kemudian ditambahkan dengan kita proyeksikan ke sumbu Y, maka dia T sin 25, kalau tadi T cos 25 ke arah X ya, ke arah X ya, minus X. Kemudian yang ke atas itu adalah T sin 25 dikalikan dengan jaraknya adalah 5 meter dikurangi 0,12 karena engselnya itu kan ada jarak, ada gap 0,12 meter. Oke ya, dikurangi dengan 10 ke bawah karena dia kalau tadi T sin dan T cos itu terhadap titik A itu berputarnya berlawanan jarum jam, jadi kita asumsinya positif, sedangkan 10 dan 4,66 itu berputar searah jarum jam, kita asumsinya negatif. Berarti minus 10 dikalikan jaraknya adalah 5 meter dikurangi 1,5 meter dikurangi
0,12. Oke, kemudian 4,66 juga minus ya karena searah jarum jam. 4,66 dikalikan dengan jaraknya adalah 5 dibagi 2 adalah 2,5 ya. 2,5 dikurangi dengan 0,12. Ya. Oke, itu harus sama dengan 0. Maka dari situ kita dapatkan T. Kita cari sendiri lah ya. T adalah 19,61 kilonewton. Oke, karena ini tinggal T aja yang tidak diketahui kan. Oke, kemudian sigma gaya dalam arah horizontal sama dengan 0. Artinya horizontal apa aja? AX dikurangi T cos. Ya, T sudah dapat kan 19,651 dikalikan cos sudutnya adalah 25 derajatnya. Oke, maka AX itu harus menang 0. Maka AX adalah 17,77 ya. Oke, sigma FY sama dengan 0. Apa aja yang Y? AX, AY dikurangi ditambahkan dulu T sinus 25 derajat jadi 19,61 sinus 25 derajat yang vertikal ya. Itu dikurangi 4,66 yang ke bawah dikurangi lagi 10. Nah, akhirnya harus sama dengan 0 juga. Maka AY adalah 6,37 kilonewton. Oke, itu adalah kesetimbangan. Oke, maka gaya di A resultannya itu adalah akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat. Jadi A itu adalah akar dari 17,77 kuadrat tambah 6,37 kuadrat, maka dapatkan resultan di A itu adalah gayanya 18,88 kilonewton. Oke ya, tahap-tahap dalam analisis statik sebelumnya itu adalah gaya reaksi tumpuan pertama, diagram beda bebas, dan persamaan kesetimbangan. Oke, gaya-gaya dalam juga kita pelajari ya. Misalnya ini DBB ini juga sama, keren juga, tapi agak beda ininya konstruksinya. Maka DBB-nya seperti itu ya. AXAY kemudian FCD di sini yang batang dua gaya CD ini, kemudian ada gaya dari mesin yang diangkut oleh hook ini ya, masanya 500 dikalikan dengan kecepatan gravitasi 9,81. Oke, maka kalau kita lihat gaya dalamnya dari batang AB itu ya, batang AB itu ya, maka itu ada gaya kita dapatkan dari perhitungan seperti tadi ya, sama seperti tadi kita ada gaya 9.810 Newton horizontal ke kanan, kemudian ada gaya vertikal ke bawah 2452,5 Newton misalnya. Kita dapatkan dari perhitungan tadi ya, dari sistem gaya tadi lah ya. Kemudian maka di dalam balok tersebut terjadi gaya dalam ya yang berupa gaya normal NE ini normal, kemudian gaya geser atau VE, dan momen lentur ya, lentur karena ada gaya ya, ada gaya yang punya jarak ya terhadap titik tersebut. Oke, jadi N adalah gaya normal, V adalah gaya geser atau gaya lintang, M adalah momen lentur. Itu adalah gaya-gaya dalam. Oke, kekuatan material seperti apa? Nah, dalam statik kita hanya mengetahui gaya-gaya yang terjadi kan pada suatu, misalnya struktur truss seperti ini, misalnya struktur truss jembatan misalnya. Ya, itu kita bisa menemukan sebagai suatu truss ya, karena batang dua gaya dianggap dari batang-batangnya itu. Itu tapi gaya-gaya yang terjadi aja, tarik atau tekan. Kemudian apakah material struktur tersebut kuat atau aman menahan gaya yang terjadi? Ya itulah yang kita pelajari dalam mekanika kekuatan material. Oke, paham ya? Oke, berikutnya saya perkenalkan ada suatu program komputer yang kita bisa gunakan sebagai tool dalam menghitung tegangan atau kekuatan dari suatu struktur. Misalnya dengan namanya ada suatu metode yang namanya finite element method, metode elemen hingga yang akan kalian pelajari kalau kalian mengambil tahap lanjut ya dari mekanika kekuatan material ini ya. Kemudian tapi ingat CAD CAE ini ada sebagai tool ya, jadi kita harus tahu juga perhitungannya seperti apa. Komputer kalau sudah sirkuitnya kompleks dan sebagainya baru kita kasih komputer, tapi harus logis juga ya, kita harus ada ilmunya juga berupa statika dan kekuatan material. Oke.